Suparjo sempat menginap di Istana Bogor sampai tanggal 5 Oktober tahun 1965. Ketika itu Presiden Soekarno juga berada di sana. Begitu yang dicatat Pusat Data dan Analisis Tempo dalam buku Suasana tanggal 1 Oktober tahun 1965 setelah pecah pemberontakan G30S. Ketika itu, pada tanggal 2 Oktober tahun 1965, pasukan RPKAD melancarkan serbuan ke kawasan Pangkalan Halim Perdana Kusuma yang disinyalir pihak Angkatan Darat jadi sarang atau basis dari kelompok G30S PKI. Nah, Suparjo yang dimaksud adalah Brigjen Suparjo, seorang perwira tinggi TNI AD yang terlibat langsung dalam peristiwa berdarah G30S PKI yang meletus pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Suparjo adalah perwira TNI yang berhasil dibina oleh Syam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus PKI. Nasib Suparjo sendiri berakhir tragis. Setelah ditangkap, kemudian diseret ke Mahkamah Militer Luar Biasa. Oleh Mahkamah Militer Luar Biasa, Suparjo divonis hukuman mati pada tanggal 18 Maret tahun 1967. Ex-Brigjen Suparjo meregang nyawa di hadapan regu tembak yang mengeksekusinya. Dalam buku yang disusunnya, Pusat Data dan Analisis Tempo mengisahkan, ketika pasukan RPKAD merangsek masuk Halim, sempat terlibat kontak tembak dengan pasukan Yon 454 yang dipimpin Wadenyen Kapten Kuncoro. Kontak tembak tak meluas berkat campur tangan Komodor Dewanto yang bisa menghentikan pertempuran. Dalam kontak tembak itu, satu anggota RPKAD gugur. Dua anggota Yon 454 juga tewas. Demikian seperti yang dicatat Pusat Data dan Analisis Tempo dalam bukunya. Ketika serbuan pasukan RPKAD terbendung lagi, pasukan pendukung G30S PKI mengundurkan diri tak teratur. Mereka lari kocar-kacir bersama dengan sejumlah anggota pemuda rakyat dan gerwani yang dipersenjatai. Saat itu, ketika Baret Merah menyerbu, Letkol Untung, Ketua Dewan Revolusi, bersama sejumlah tokoh G30S lainnya, Brigjen Suparjo, Mayor Sujono, serta pimpinan Biro Khusus PKI, Syam dan Pono berada di Lubang Buaya. Kemudian mereka meloloskan diri ke arah Cipete. Dari sana mereka berpencar. Pusat Data dan Analisis Tempo mencatat, Brigjen Suparjo, misalnya sempat menyelamatkan diri dengan menginap di Istana Bogor. Brigjen Suparjo tinggal di Istana Bogor sampai tanggal 5 Oktober tahun 1965. Ketika itu Presiden Soekarno juga berada di sana. Sedang Letkol Untung Syamsuri coba kabur ke Jawa Tengah. Tapi sial, dia tertangkap oleh tentara dan massa rakyat di Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 11 Oktober tahun 1965. Ketika sedang menumpang bis mujur untuk melanjutkan pelariannya menuju Semarang. Keesokan harinya Untung dibawa ke markas Kostrad di Jakarta dengan pengawalan beberapa panser dan truk penuh berisi pasukan ABRI. Setelah Halim Perdana Kusuma diduduki sebetulnya, praktis sayap militer G30S sudah dipatahkan. Memang ketika itu Kostrad masih mengkhawatirkan datangnya serangan udara. Sebab Omar Dhani sudah jelas mendukung G30S PKI. Sebab itulah Maijen Soeharto memindahkan pos komando, Posko, untuk sementara dari Kostrad ke perkampungan atlet Senayan. Sejak pukul 11.30 waktu Indonesia Barat pada tanggal 1 Oktober itu, artileri pertahanan udara TNI AD sudah sempat disiapkan. Tapi nyatanya tak satu pesawat tempur pun yang datang menyerang Jakarta. Keberadaan Suparjo dan sikap Bung Karno yang terkesan melindungi salah satu pentolan G30S ini bikin Jenderal Nasution berang. Jenderal Nasution yang ketika itu menjabat sebagai Menko Hankam merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata, adalah satu-satunya jenderal incaran PKI yang selamat dari upaya penculikan. Presiden Soekarno tidak bertindak menurut hukum terhadap Suparjo yang nyata-nyata telah bertindak sebagai pimpinan dan pengatur G30S PKI, tetapi malahan pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 telah memerintahkan kepada Suparjo untuk mengkonsinyir pasukan-pasukannya. Dengan demikian Presiden Soekarno telah memberi legalitas kepada Suparjo untuk memegang komando atas Yon 454, Yon 530 dan lain-lain kesatuan yang telah diikut sertakan dalam G30S PKI, kata Nasution dalam buku Peristiwa tanggal 1 Oktober tahun 1965. Kesaksian Jenderal Besar Abdul Haris Nasution.